Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani dengan NPM 2042383. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengetahuan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Sejarah kurikulum di Indonesia dalam studi berjudul Sejarah Kurikulum di Indonesia oleh Alhamudin yang terbit pada tahun 2014, dikutip Selasa 29 bulan 10 2024. Kurikulum di Indonesia telah ada sejak 1947. Berikut sejarah perkembangannya. Kurikulum 1947, kurikulum rencana pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu, istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Inggris, yakni kurikulum, belum terlalu populer digunakan. Pemerintah mengadopsi istilah rencana pembelajaran yang berasal dari bahasa Belanda, Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini banyak. Sejarah kurikulum di Indonesia dalam studi berjudul Sejarah Kurikulum di Indonesia oleh Alhamudin yang terbit pada tahun 2014. Kurikulum di Indonesia telah ada sejak 1947. Berikut sejarah perkembangannya. Kurikulum 1947, kurikulum rencana pembelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu, istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Inggris, yakni kurikulum, belum terlalu populer digunakan. Pemerintah mengadopsi istilah rencana pembelajaran yang berasal dari bahasa Belanda, Leerplan, yang berarti rencana pembelajaran. Kurikulum ini banyak mengadopsi sistem pendidikan Belanda dan Jepang sempat menjajah Indonesia. Kurikulum rencana pembelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter, seperti pendidik watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum ini juga menekankan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum 1952, kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai melakukan perincian pada setiap pembelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, dengan satu guru orang atau pengajar untuk setiap mata pembelajaran. Selain itu, kurikulum rencana pembelajaran terurai mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional. Setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem berkas pendidikan kolonial, kurikulum 1964, kurikulum rencana pendidikan 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawardhana
yang menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional serta praktis. Mata pembelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Di antaranya adalah moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, kepergelan atau keterampilan, dan fisika kurikulum. Fisika kurikulum 1968, perubahan kurikulum pada tahun 1968 terjadi seiring pergantian sistem pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini ditunjukkan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pekerti, dan beriman. Kurikulum ini mengubah program Pancawasda menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus dengan 9 mata pelajaran pokok. Mata pelajaran ini lebih bersifat teoris dan sedikit praktik. Kurikulum 1975 diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen berdasarkan tujuan yang saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditunjukkan agar pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini mulai mempersingkat mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI atau yang juga dikenal dengan satuan pelajaran. Sistem ini mengukur setiap pelajaran menjadi sebagai berikut, yaitu 1. Tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alas pelajaran, kegiatan belajar mengajar, evaluasi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya pencarian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau proses skill. Melalui pendekatan ini, pendidikan lebih ditekankan pada proses tanpa melupakan tujuan yang diusung pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan ini turut menciptakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, hingga melaporkan sesuatu. Kurikulum 1994 meskipun kriteria sebelumnya dinilai berhasil, namun sebanyak sekolah yang dinilai belum mampu menerapkan model CBSA. Akibatnya, alih-alih membuat kelas menjadi aktif, CBSA di beberapa sekolah malah
membuat kelas menjadi gaduh dan tidak tentram. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembeda dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang tekanan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah. Namun, kurikulum ini kemudian banyak dikritik karena dinilai memberatkan banyak siswa dengan muatan nasional dan muatan lokal. Bahkan, kurikulum ini sempat diberi label kurikulum super padat oleh masyarakat Indonesia. Kurikulum 2004 pengertian Orde Baru Revolusi juga menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Kurikulum ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis komputasi KBK dengan 3 unsur pokok yang meliputi pemilihan kompetensi induktor dengan 3 unsur yang meliputi pemerintah kompetensi, induktor kompetensi, dan pengambilan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman hasil belajar. Biasanya diukur berdasarkan keluasaan, kedalaman, dan kompleksitas dari pemahaman siswa. Selain itu, sumber belajar pada kurikulum ini bersifat variatif dan tidak hanya terbatas pada guru sebagai pemberi materi, melainkan dapat berupa sumber-sumber lainnya. Kurikulum 2006 dikenal juga dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar izin yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menerapkan standar keluasan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kurikulum 13. Dalam kurikulum 13 adalah hasil pembangunan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditunjukkan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utama di kurikulum 2013 adalah menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, aktif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna melalui pendekatan pembelajaran. Pembentukan kompetensi serta penutupan kriteria keberhasilan. Kurikulum Merdeka adalah hasil evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi. Namun, tidak cukup memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan, sebagaimana dikutip dari buku Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Din Wahyudin dengan kawan-kawan pada tahun 2024. Berdasarkan evaluasi ini, setidaknya dapat beberapa alasan mengapa kurikulum 2013 dinilai kurang efisien. Di antaranya, pertama, beban pelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Kedua, kurang keselarasan isi kurikulum. Ketiga, beratnya administrasi guru. Keempat, kurangnya kelayakan penerapan kurikulum. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum merdeka yang ditetapkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan kegiatan kepada satuan pendidikan untuk menyelesaikan sistem pembelajaran secara bebas atau merdeka. Artinya, sekolah bisa mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap menggunakan kurikulum 2013. Perbedaan kurikulum 1947 dan kurikulum merdeka. Perbedaan kurikulum 1947 dan kurikulum merdeka adalah pada fokus pendidikan dan pendekatannya. Kurikulum 1947 berfokus pada pendidikan watak, sedangkan kurikulum merdeka adalah kurikulum nasional yang disiapkan sejak 2020 dan mulai berlaku pada 2024 atau 2025. Baik, itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.